Baiklah, perkenalkan saya Jevani Alfa Permana Bangun dengan NIM D1D0211140. Saya di sini akan mempresentasikan cryopreservation atau cryopreservasi yang dimana presentasi ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Konservasi in situ dan ex situ yang diampu oleh Ibu Insinyur Nursanti Eshud MSI selaku dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, langsung saja saya mulai. Cryopreservasi adalah teknik penyimpanan jangka panjang dengan suhu sangat rendah untuk mengawetkan sel dan jaringan hidup yang utuh secara struktural untuk jangka waktu lama dengan biaya yang relatif rendah. Yang dimana cryo adalah berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani yang yaitu cryos yang artinya beku, dan secara harfiah pengawetan cryopreservasi ini dilakukan dalam keadaan beku. Ini adalah proses di mana jaringan organel, sel, matriks ekstraseluler, organ, atau konstruksi biologi apapun yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kinetik kimia yang tidak diatur diawetkan dengan pendinginan hingga suhu sangat rendah menggunakan nitrogen cair. Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan ini dikenal juga dengan kriobiologi. Cryopreservation atau cryopreservasi adalah penyimpanan bahan biologis yang tidak mematikan pada suhu sangat rendah. Pada suhu nitrogen cair, yaitu pada suhu minus 196 derajat Celcius, hampir semua aktivitas metabolisme sel terhenti dan sel dapat dipertahankan dalam keadaan tersebut untuk waktu yang lama. Namun hanya sedikit bahan biologis yang dapat dibekukan tanpa mempengaruhi keberlangsungan hidup sel. Mengapa pelestarian itu penting? Dalam 2 dekade terakhir atau 20 tahun yang terakhir, pertumbuhan populasi manusia sangat meningkat. Hal ini juga mempengaruhi akan sumber daya genetik yang semakin menipis karena terus-menerus dirusak oleh manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi banyak spesies yang saat ini penting secara ekonomi dan terancam punah untuk dilestarikan agar dapat tersedia saat dibutuhkan dan di masa depan. Cara penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian yang disebabkan oleh berbagai sebab. Metodologi baru harus dirancang untuk pelestarian material dalam jangka panjang. Cryopreservation atau cryopreservasi tentunya memiliki sejarah. Yang pertama kali terjadi pada tahun 1949. Seorang ahli biologi Inggris bernama Ernest John Christopher Pauls adalah orang pertama yang memecahkan misteri bagaimana mengawetkan sel-sel hidup pada suhu yang sangat rendah. Ia secara tidak sengaja menemukan sifat krioprotektif gliserol pada sperma unggas. Selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1950-an, James E. Lovelock menemukan bahwa peningkatan konsentrasi garam dalam sel karena dehidrasi akibat kehilangan air mengakibatkan kerusakan sel, dan ia juga mengusulkan mekanisme kerja krioprotektan. Selanjutnya di tahun 1953, penelitian Jerome K. Sherman menuntunnya untuk berhasil membekukan dan mencairkan sperma manusia. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1983, Alan Troughton dipuji atas keberhasilannya mencapai kehamilan setelah membekukan embrio manusia awal 1 hingga 3 hari pembuahan. Baiklah, yang selanjutnya adalah metode penyimpanan. Yang pertama yaitu cryopreservation atau cryopreservasi yang umumnya menggunakan nitrogen cair. Yang kedua adalah penyimpanan dingin, yaitu penyimpanannya berada pada suhu rendah dan tidak beku. Ketiga adalah tekanan rendah, yaitu dengan mengurangi sebagian tekanan atmosfer. Yang keempat, penyimpanan oksigen rendah, melibatkan penurunan kadar oksigen, namun tetap mempertahankan tekanan.
Prinsip untuk membawa sel atau jaringan tanaman ke keadaan metabolisme nol dan tidak membelah dengan mengurangi suhu dengan adanya cryoprotectant. Dilakukan dengan lebih dari CO2 padat, yaitu pada suhu 79 derajat Celcius. Yang kedua yaitu deep freezer bersuhu rendah, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius. Yang ketiga dalam fase uap N2 atau nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius. Dalam cairan N2 atau nitrogen pada suhu minus 196 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya mekanisme cryopreservation. Yang pertama, pemilihan bahan tanaman. Bahan tanaman yang dipilih haruslah yang sehat dan unggul, karena gunanya untuk disimpan adalah untuk menggunakannya di dalam jangka waktu yang lama. Jadi saat penggunaannya nanti akan dapat digunakan tanaman unggul tersebut. Yang kedua adalah pra pertumbuhan. Yang ketiga, penambahan cryoprotectant. Penambahan cryoprotectant ini bertujuan untuk melindungi objek tanaman dari kerusakan dalam proses pembekuan. Yang keempat adalah pembekuan. Ini merupakan tahap selanjutnya setelah penambahan cryoprotectant. Yang kelima adalah penyimpanan dalam nitrogen cair. Keenam, pencairan. Di saat objek tanaman yang disimpan ingin digunakan di kemudian hari, maka tahap yang pertama adalah melakukan pencairan objek tersebut. Yang ketujuh adalah pencucian dan pengolahan kembali. Dan yang kedelapan, pengukuran kelangsungan hidup. Dan yang kesembilan adalah regenerasi tanaman. Yang di tahap yang kesembilan adalah tanaman dapat digunakan kembali dan ditanam. Ini merupakan proses dari cryopreservation atau cryopreservasi yang dimana dapat dilihat adanya penambahan cryoprotectant untuk melindungi objek dari kerusakan yang terjadi saat proses pembekuan, dan juga dapat dilihat yang di sebelah kiri setelah dilakukannya pencairan, maka objek yang dibekukan dapat digunakan atau regenerasi kembali. Pemilihan bahan tanaman. Kondisi morfologi dan fisiologi bahan tanaman mempengaruhi kemampuan eksplan untuk bertahan hidup selama cryopreservation. Sel atau jaringan dari fase lak akhir atau fase log. Berbagai jenis jaringan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama telur, yang kedua antera atau serbuk sari, yang ketiga embrio, keempat endosperma, dan yang kelima protoplasma. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan utama, yang pertama yaitu jaringan harus dipilih dari tanaman yang sehat. Seperti yang sebelumnya saya katakan, tanaman yang sehat yang dia akan dipilih maka akan berpengaruh ke depannya. Yang kedua adalah kecil, dipilih yang kecil karena cryopreservation ini untuk memudahkan proses cryopreservation dan memudahkan juga dalam penyimpanannya. Yang ketiga mudah, yang keempat kaya akan sitoplasma, yang kelima sel-sel meristik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel-sel yang lebih besar. Yang keenam sel yang sangat bervakuola. Yang ketujuh kadar air sel atau jaringan yang digunakan untuk cryopreservation haruslah air yang dapat dibekukan dengan kadar rendah. Jaringan dapat tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Prapertumbuhan. Perawatan prapertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair. Prapertumbuhan melibatkan penerapan bahan adiktif yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres.
misalnya asam absisat, pralin, dan trehalosa. Penambahan krioprotektan. Krioprotektan adalah zat yang digunakan untuk melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat pembekuan atau mencegah cryodestruction, kehancuran akibat dari pembekuan tersebut. Yang kedua yaitu bertindak seperti anti beku. Yang ketiga, mereka menurunkan suhu beku. Dan yang keempat adalah meningkatkan kekentalan dan mencegah kerusakan sel. Misalnya sukrosa, alkohol, glikol, asam amino atau prolin, DMSO atau dimetil sulfoksida. Umumnya dua krioprotektan harus digunakan bersamaan, bukan salah satunya. Pembekuan adalah transisi di mana zat cair berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik bekunya. Dan setiap tumbuhan memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap suhu rendah. Metode pembekuan ada 3. Yang pertama yaitu pembekuan lambat, yang kedua pembekuan cepat, dan yang ketiga turunkan titik beku. Metode pembekuan lambat. Jaringan dibekukan perlahan dengan penurunan suhu minus 0,5 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Pendinginan yang lambat memungkinkan aliran air dari sel keluar, sehingga pembentukan es ekstraseluler bukannya pembekuan intraseluler yang mematikan. Digunakan untuk kriopreservasi meristem, kacang polong, kentang, dan singkong. Metode pembekuan cepat. Bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan penurunan suhu dari minus 300 derajat Celcius hingga minus 1000 derajat Celcius per menit atau lebih. Cara ini secara teknis sederhana dan mudah ditangani. Digunakan untuk kriopreservasi ujung suntikan spesies kentang, stroberi, dan brassica. Metode pembekuan bertahap. Dalam metode ini pembekuan diturunkan hingga minus 20 derajat Celcius hingga minus 400 derajat Celcius. Penghentian selama kurang lebih 30 menit, lalu pembekuan cepat tambahan hingga minus 196 derajat Celcius dilakukan dengan memasukkan nitrogen cair. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan bahan beku pada suhu yang tepat sama pentingnya dengan pembekuan. Sel atau jaringan beku disimpan pada suhu berkisar antara minus 70 hingga minus 196 derajat Celcius. Suhu harus cukup rendah untuk penyimpanan sel jangka panjang guna menghentikan semua aktivitas metabolisme dan mencegah cedera biokimia. Penyimpanan jangka panjang pada suhu minus 196 derajat Celcius dan pasokan nitrogen cair esensial yang konstan. Suhu di atas minus 130 derajat Celcius pertumbuhan kristal es dapat terjadi dalam sel, sehingga mengurangi keberlangsungan hidup sel. Penyimpanan idealnya dilakukan di lemari es nitrogen cair pada suhu 150 derajat Celcius dalam fase uap atau minus 196 derajat Celcius dalam fase cair. Mengapa nitrogen cair ideal untuk cryopreservation? Yang pertama, secara kimia dia inert. Yang kedua, biaya yang relatif rendah. Yang ketiga, tidak beracun. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Dan yang terakhir, tersedia. Dan penjualannya tidak terbatas. Metode pencairan. Proses yang dilakukan dengan memasukkan vial berisi sampel ke dalam penangas air hangat 35 hingga 40 derajat Celcius dengan putaran kuat 15 detik. Setelah proses pencairan, vial dipindahkan ke bak lain pada suhu 0 derajat Celcius. Penting bagi kelangsungan
hidup jaringan, hingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam penangas air hangat setelah es mencair. Pencucian dan rekulturasi. Yang pertama yaitu bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan krioprotektannya. Yang kedua, bahan tersebut kemudian dikultur kembali dalam media segar. Apabila krioprotektan yang digunakan memiliki tingkat toksik atau tidak toksik yang rendah, maka kultur tersebut tidak boleh dicuci namun cukup dikultur ulang. Selanjutnya, pengukuran viabilitas. Pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan atau sel yang disimpan merupakan satu-satunya ujian kelangsungan hidup bahan tanaman. Berbagai uji viabilitas meliputi pewarnaan fluorescien, diacetate atau FDA, pengukuran pertumbuhan berdasarkan jumlah sel, berat kering, dan segar. Metode pewarnaan IMP adalah triphenyl tetrazolium klorida. Yang kedua, pewarnaan biru Evan. Uji triphenyl tetrazolium klorida, kelangsungan hidup sel diukur dengan banyaknya produk formazan merah yang terbentuk akibat penurunan uji TTC yang diukur secara spektrometri. Hanya sel hidup yang mengandung enzim mitokondria dehydrogenase yang mereduksi TTC menjadi formazan merah yang akan terwarnai dan sel mati tidak akan menyerap pewarna. Pewarna biru Evan, 1 tetes larutan biru Evan 0,1% ditambahkan ke suspensi sel pada kaca objek mikroskop dan dia mati di bawah mikroskop cahaya. Hanya sel-sel yang tidak dapat hidup atau sel-sel mati yang diwarnai dengan warna biru Evan. Viabilitas sel individu diuji dengan pewarna biru Evan dan fluorescien diacetat. Regenerasi tanaman. Tujuan cryopreservation plasma nutfah adalah untuk meregenerasi tanaman yang diinginkan. Untuk pertumbuhan dan regenerasi tanaman yang tepat, sel atau jaringan cryopreservation harus dirawat dan ditumbuhkan dengan hati-hati. Penambahan zat pemacu pertumbuhan tertentu, selain pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai, seringkali diperlukan untuk keberhasilan regenerasi tanaman. Ini adalah beberapa spesies tanaman yang telah berhasil yang diawetkan melalui proses cryopreservation. Terdapat padi, jagung, ada juga kacang kedelai. Umumnya terdapat merupakan tanaman-tanaman pertanian. Aplikasi 1. Cryopreservation embrio, jaringan ovarium, oosit, semen, dan jaringan testis. Yang kedua, metode ideal untuk konservasi material jangka panjang. Yang ketiga, tanaman bebas penyakit dapat dilestarikan dan diperbanyak. Yang keempat, benih rekalsitran dapat bertahan lama. Yang kelima, spesies yang terancam punah dapat dipertahankan. Yang keenam, serbuk sari dapat dipertahankan untuk meningkatkan longevitivitas. Ini merupakan 2 referensi atau sumber dari terbentuknya PPT ini. Dari 2 referensi ini maka terbentuk PPT ini. Baik, demikianlah presentasi dari saya tentang cryopreservation dalam pemenuhan tugas mata kuliah teknik konservasi in situ dan ex situ. Jika ada kata yang kurang berkenan dan yang salah, saya mohon maaf. Saya Zevanya Alfa Permana Bangun, undur diri dan terima kasih.